Piala Dunia U17 2023, cara elegan Bima Sakti membungkam ejekan publik Vietnam. Timnas Indonesia tak dianggap, pakar Malaysia cukup ungguli Vietnam dan Thailand untuk rajai Asia Tenggara. Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Piala Dunia U17 2023, cara elegan Bima Sakti membungkam ejekan publik Vietnam. Timnas U17 Indonesia berhasil meraih hasil imbang di laga perdana Piala Dunia U17 2023. Cara elegan Bima Sakti membungkam ejekan publik Vietnam. Keikutsertaan Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023 memang masih menjadi sorotan tajam publik Vietnam lewat media lokal setempat. Termasuk jelang melakoni laga perdana di fase grup, Bima Sakti yang mengaku skuadnya sedikit gugup justru mendapat ejekan dari publik Vietnam. Melalui media lokal setempat, Deta247.vn mempertanyakan kapasitas Timnas U17 Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Berbekal dukungan supporter di kandang sendiri seharusnya membuat Timnas U17 Indonesia bisa lebih tenang dan nyaman menyambut Piala Dunia U17 2023. Pelatih Bima Sakti mengaku khawatir jelang melakoni laga perdana di Piala Dunia U17 2023 di kandang sendiri, tulis Deta247.vn. Meski memiliki keunggulan sebagai tuan rumah, Indonesia U17 masih saja merasa gugup jelang partai pembuka Piala Dunia U17 2023. Saking gugupnya, Bima Sakti selaku pelatih Timnas U17 Indonesia menyebut bintang dunia seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga akan stres dengan itu, imbu dia. Meski begitu, Bima Sakti memberi jawaban yang berkelas dengan menahan imbang runner-up kejuaraan Amerika Selatan U17 2023. Ekuador bahkan sempat mengalahkan Brazil dan Argentina. Tim ini sudah 5 kali bermain di Piala Dunia U17 2023. Vietnam U17 saja belum tentu bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Timnas U17 Indonesia di ajang sekelas Piala Dunia. Persaingan Indonesia dan Vietnam memang akan selalu menjadi perbincangan yang menarik, tak hanya di level senior tetapi juga kelompok umur. Sementara itu, Timnas U17 Indonesia bersama Bima Sakti bersiap menghadapi laga kedua fase grup melawan Panama pada Senin 13 November 2023. Panama menuai hasil berbeda di laga pertama, tak kuasa menahan kekuatan singa Atlas Maroko dan kalah dengan skor 0-2. Momen ini tentu harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Bima Sakti dengan mengunci titik lemah Panama dan memastikan kemenangan. Timnas U17 Indonesia mengoleksi 1 poin, bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala Dunia U17 2023. Ekuador di tempat kedua, sementara Maroko memimpin klasemen sementara dengan raihan 3 poin hasil kemenangan atas Panama. Maroko akan menjadi lawan terakhir skuad Garuda Asia di babak penyisihan grup. Tentu saja hasil melawan Panama akan sangat menentukan. Apakah Timnas U17 Indonesia mampu menyegel 1 tiket ke babak 16 besar atau justru terhenti di babak penyisihan grup? Timnas Indonesia tak dianggap, pakar Malaysia cukup ungguli Vietnam dan Thailand untuk rajai Asia Tenggara. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM telah menegaskan ambisinya untuk menaklukkan Asia Tenggara melalui aksi strategis peta jalan F30 2023-2026 fase kedua. Meski terlihat sulit, ambisi FAM tersebut dianggap bukan sekedar angan-angan dan bukan mustahil untuk diwujudkan. Hal itu disampaikan oleh pengamat sepak bola asal Malaysia Datuk Dr. Pekan Ramli.
Kendati demikian, Pekan menilai FAM memerlukan perencanaan yang matang dalam mengatasi berbagai tantangan. Menurutnya, FAM perlu merumuskan strategi dengan agenda utama mengatasi tim berperingkat terbaik di Asia Tenggara yakni Vietnam. Sebagai informasi, timnas Vietnam saat ini memang masih menjadi tim Asia Tenggara dengan peringkat terbaik. Dalam rilis terbaru ranking FIFA per 26 Oktober 2023, The Golden Star Warriors berada di peringkat 94 dunia. Kita harus mengatasi peringkat negara teratas di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, kata Pekan. Menurut saya masih cukup jauh untuk mengejar Vietnam yang saat ini berada di peringkat 94 dunia. Kita berada di peringkat 137 dunia dan banyak tangga peringkat yang harus kita panjat dalam liga tahun ini. Kecuali kita mencatatkan hasil bagus di Piala Asia Januari mendatang dan kualifikasi Piala Dunia nanti, serta beberapa pertandingan persahabatan yang akan datang karena periode 2023-2026 cukup singkat, tambahnya. Selain Vietnam, Pekan juga menyebut Malaysia perlu melampaui satu raksasa Asia Tenggara lainnya yaitu Thailand. Ia menilai Malaysia akan menjadi kekuatan di Asia Tenggara jika mampu mengalahkan Vietnam dan Thailand. Artinya, Pekan tidak menganggap timnas Indonesia sebagai tim yang perlu diatasi untuk menguasai Asia Tenggara. Ketika kami mampu mengalahkan tim seperti Vietnam dan Thailand, maka kami akan menjadi kekuatan di Asia Tenggara. Cukup sulit tapi bukan tidak mungkin kalau direncanakan, kata Pekan dikutip superbowl.id dari Sinar Harian. Sebagai informasi, F30 diluncurkan bersama oleh Presiden Federasi Sepak Bola Internasional FIFA Gianni Infantino, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC Sheikh Salman Ibrahim Al Khalifa, dan Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin pada 31 Oktober 2018. Berdasarkan peta jalan F30, FAM ingin menjadikan sepak bola Malaysia sebagai salah satu dari 5 raksasa Asia pada tahun 2030 dengan periode 12 tahun yang dibagi menjadi 3 rencana strategis. Fase pertama membangun fondasi yang kokoh dari sudut pandang tata kelola, persaingan dan pengembangan sumber daya manusia serta infrastruktur. Fase kedua bertujuan untuk mendominasi Asia Tenggara dan menjadi salah satu pesaing utama di Asia. Sedangkan fase ketiga bertujuan untuk menghasilkan tim nasional yang mencapai standar dunia. Menurut Pekan, ada beberapa hal dalam rencana fase pertama yang belum terpenuhi, terutama persoalan tunggakan gaji pemain di kompetisi liga. Dari segi administratif mungkin kami tidak terlihat terlalu buruk, tapi persoalan gaji pemain terus menjadi masalah. Kalau masalahnya bisa terselesaikan, mungkin tata kelola kita bisa masuk kategori grade A pada rencana fase pertama, ujarnya. Lebih lanjut, Pekan menyampaikan bahwa fase kedua merupakan fase kritis untuk menilai apakah rencana F30 ini akan mampu terus melewati fase ketiga pada tahun 2027. Saya rasa fase kedua ini adalah fase yang sangat kritis bagi FAM. Fase yang akan menentukan di mana kita akan berada, apakah kita bisa menuju fase ketiga atau sebaliknya. Ini adalah proses transisi, apakah kita mampu mencapai tujuan F30 ini? Jika target di fase kedua tidak tercapai, maka kita harus mencari jalan yang lebih berliku untuk menuju fase ketiga, ucapnya.